Nah, kita mulai market update kita hari ini ya. Kita akan lihat pertama ya marketnya dari indeks harga saham gabungannya. Jadi kemarin pada saat menjelang penutupan terjadi sebuah penurunan yang cukup luar biasa ya pada indeks ya. Kita lihat di sini kelihatan nggak ya indeks harga saham gabungan turun. Kita ambil yang 1 jam. Ya, nah ini ya dari jam berapa ini ya? Itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Jebret, ini tanggal tuh mana tanggalnya? Ini ya. Ini masih yang 1 jam. Nih, ya. Kelihatan ya, jadi dia turun, jebret. Ini ya teman-teman lihat ya, dia turun cukup drastis pada menjelang penutupan. Ya, ya kalau teman-teman ikutin live trade-nya, pasti teman-teman akan tahu bahwa menjelang di atas jam 2 ya. Nah, mereka indeks harga saham gabungan tiba-tiba turun cukup drastis. Kita lihat di RTI, teman-teman bisa lihat ya di sini nih ya. Ya, jadi dia mengalami penurunan yang cukup drastis. Padahal di awal itu jalannya cukup bagus. Ya, jalannya udah oke lah, udah kita anggap ya mungkin akan ditutup dengan hijau ya. Tetapi menjelang penutupan ya indeks tiba-tiba jebret sampai ke bawah. Ya itu komposit ya. Apa yang sedang terjadi di indeks harga saham gabungan, kita melihat adalah terjadinya rebalancing ya. Kemungkinan besar adanya rebalancing karena pemberlakuan indeks-indeks dengan penghuni yang baru itu terjadi di awal Agustus ya. Jadi berarti pada nanti hari Senin depan sudah akan ada indeks baru kan. Jadi terjadi rebalancing di situ. Jadi pasar ya fund manager yang memiliki reksadana dengan patokan indeks LQ45 lah, indeks 30, indeks 80, mereka akan mengeluarkan saham-saham yang tidak ada di dalam indeks lagi, terus habis itu menggantinya dengan saham-saham yang masuk ke dalam indeks yang baru tadi. Ya, dan memang ada kejutan ya di situ ya, ada beberapa saham yang ditargetkan masuk ternyata tidak masuk. Nah, jadi mungkin di situ rebalancingnya cukup dahsyat ya pada menjelang penutupan. Nah, lalu secara teknikal bagaimana dengan indeks harga saham gabungan? Secara teknikal kita masih melihat indeks harga saham gabungan trennya itu masih keseluruhannya masih cukup utuh ya, walaupun dia sempat breakdown dari trendline ini. Ya, tetapi kalau teman-teman zoom lebih jauh, ya ini kalau saya kotakin ya. Jadi setelah dia breakout, ini kan yang hijau ini adalah area resistennya ya. Nah, pada saat dia breakout dari trendline itu ya, dan dia mulai best di situ. Ya, dia mulai membentuk kayak semacam kita sering sebut itu sebagai build up momentum di situ. Nah, itu sebuah pertanda yang cukup bagus buat kita, apalagi disertai dengan sentimen-sentimen yang ada, di mana minggu ini ya, berarti ini adalah minggu pertama Agustus, pada tanggal 6 Agustus nanti itu adalah pencatatan perdana dari saham Bukalapak. Nah, itu sekali lagi kita nggak tahu kenapa ditaruh di hari Jumat. Ya, apakah untuk mengantisipasi terjadinya mungkin gejolak atau apa kita nggak tahu ya. Tetapi itu adalah sebuah sentimen yang bagus. Teman-teman bisa ikutin lah dari berita-berita yang ada, dari psikologi market yang ada, hampir boleh dibilang semua sedang berlomba-lomba untuk mengejar saham itu. Nah, kita lihat ya, begitu penawaran yang diberikan kepada retail cukup sedikit, nah mereka mulai mengincar saham-saham yang berafiliasi dengan si Buka ini. Nah, itu adalah sentimen pertama yang kita bisa tunggu di hari Jumat. Nah, kelihatannya market juga mungkin masih akan ada di dalam base ini sampai mungkin di menjelang tingnya si Bukalapak ya. Oke, nah apa yang kita lihat di minggu depan dan minggu-minggu inilah ya, sudah mulai terjadi adanya euforia di sini. Ya, euforia dalam arti apa? Euforia dalam arti pasar sudah mulai, atau mungkin ya kita bilang ya market sudah mulai melihat bahwa terjadinya kemungkinan rally pada indeks harga saham gabungan yang akan diikuti oleh saham-saham yang mendukung hal itu. Yang seperti yang mungkin di awal ya, pada saat masih di area bawah sini ya, kita udah katakan bahwa indeks harga saham gabungan akan terus naik menuju ke titik UT-nya. Ya, ini yang sedang kita tunggu. Ini apakah nanti dia akan mencapai titik UT atau UTAT ya. Nah, kita mau konfirmasi. Tetapi dari teknikal yang ada, dia masih cukup utuh trennya ya.
trennya masih cukup utuh. Kalau kita lihat dari bawah ya, kalau kita tarik trend line aja ya, trennya sendiri itu masih terus naik. Ya, ini low ya, ini low, terus high-nya memang dia sempat base di sini, terus ini udah membentuk high yang baru kan. Tinggal kita menunggu nih base ini kapan tembus. Begitu dia tembus 6.200, teman-teman akan lihat rally akan mulai terjadi. Ditambah lagi saham-saham big cap udah cukup murah. Ya, ada satu berita yang cukup bagus ya setelah penutupan itu adalah akan adanya stock split dari BBCA. Nah, itu akan cukup menggairahkan pasar. Kita cuma belum tahu aja tanggal pastinya. Kemungkinan besar itu ada di Oktober. Jadi Oktober akan ada harga baru dari BBCA. Nah, kita belum tahu apakah itu akan diputus di situ karena mereka masih akan menunggu RUPS kan. Nah, tapi itu sebuah berita yang akan ditunggu oleh pasar. Yang kedua ya berita ya dari BBRI kan, dia akan right issue. Nah, kalau teknikalnya BBRI, teman-teman juga udah tahu ya, kita tunggu di area mana. Karena itu memang masih dalam proses distribusi di situ. Termasuk BBCA juga memang distribusinya belum selesai. Tapi begitu sentimen ini udah mendapatkan titik terang ya. Ini kan kita baru tahu ya beritanya ya. Tetapi kepastiannya itu tanggal berapa. Nah, itu nanti kita lihat teknikalnya, kita udah bisa mulai masuk apa belum. Ini ada big cap yang akan mendukung pergerakan indeks ke atas ya. Nah, jadi sentimen-sentimen cukup banyak yang mulai berdatangan ke pasar ya, seiring dengan dia udah mulai breakout dari resisten pertama kita di trend line. Kita tinggal menunggu adalah resisten horizontal ini ya, apalagi kalau sampai indeks bisa tembus ke 6.200 ke atas ya, itu akan euforianya akan berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang adalah pada saat euforia terjadi kita di mana? Kalau kita masih di luar market ya, pasti itu bukan cara gajah. Kan gajah pasti akan melakukannya sejak di bawah sini. Sejak di bawah sini, pada saat kita udah tahu bahwa oh ini kondisinya akan terus menjelang naik ke atas. Ini bukan kata-kata ini sekarang udah kondisi kayak gini ya. Kita bukan baru mengabarkannya hari ini, tapi sudah mulai ada di sini. Ya, kita sudah minta teman-teman bersiap kan. Kenapa? Karena trennya kita tahu bahwa dia akan menuju ke sebuah titik. Proses menuju ke sebuah titiknya kan tidak serta-merta langsung ke situ. Enggak, ya kan? Ada proses building up structure-nya ya. Jadi ada strukturnya yang harus dia bangun. Saya sering bilang itu adalah sebagai permainan psikologi. Karena kalau tidak begitu ya, sebuah pergerakan yang terlalu nyata itu akan membuat retail itu pasti akan berkerumun di sana. Nah, kerumunan weekend ini, kerumunan para retail ini itu tidak bagus untuk pergerakan harga. Ya, kenapa kita bilang tidak bagus untuk pergerakan harga? Ya, karena retail itu kita sebut sebagai weak hand, tangan yang lemah. Tanya ke diri kita lah ya, kenapa kita selalu dihindari untuk pergerakan harga? Ya maksudnya kita adalah retail ya. Kenapa? Karena melihat untung sedikit kabur. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh si gajah dalam melakukan akumulasi. Ya, makanya perlu ada permainan di sana ya. Perlu dimainkan sebuah strategi di mana akhirnya gajah berhasil mengumpulkan sejumlah barang yang cukup sesuai dengan target mereka, baru kita akan dibiarkan berkerumun di sana. Ya, jadi makanya teman-teman sekali lagi saya harus ingatkan kepada teman-teman adalah kalau teman-teman punya prinsip ikut gajah, ya maka milikilah setup ikut gajah. Gajah itu tidak pernah mengejar harga-harga yang berlari. Dia nggak pernah kejar di situ, tapi dia akan melakukan pengumpulan barang sebelum harga itu jalan. Ya, jadi itu adalah setupnya, oke? Jadi untuk indeks harga saham gabungan kita masih melihat trennya utuh. Ya, dan pergerakan indeks harga saham gabungan lebih ke arah rebalancing dari portofolio fund manager yang ada. Nah, kita tinggal konfirmasi besok di hari Senin ya. Apakah ini mulai hijau kembali, naik kembali ke atas ya, tetap ada di base ini atau bagaimana? Ya, tinggal konfirmasi saja. Ya, tugas kita sebagai trader kan adalah bereaksi. Begitu konfirmasi terjadi, reaksi. Ya, nah termasuk saham-saham di dalamnya. Kita memang melihat memang kemarin itu ya juga faktor Jumat ya, adanya profit taking di sana. Ya, makanya saham-saham kita juga mungkin agak merah, tapi ada dua saham yang
yang cukup kinclong ya, salah satunya malah ARA ya. Kita itu market update-nya kurang lebih hari ini ya. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke dalam trading idea kita. Kira-kira ada saham apa yang bisa kita perhatikan untuk minggu depan ya. Jadi untuk minggu ini kira-kira saham apa yang bisa kita perhatikan. Tapi sebelum kita masuk situ, saya mau ingatkan kepada teman-teman ya. Karena proses kita ya mengumpulkan barang itu kan udah dari sini ya. Nah, kalau portofolio teman-teman sudah penuh, jangan dipaksakan untuk ditambah. Ya ingat ya, jadi ini adalah money management untuk position sizing termasuk capital exposure teman-teman. Jangan sampai jadi supermarket. Kalau memang udah penuh ya sudah, relakan aja. Ikutin atau fokus di saham-saham yang memang sudah ada di dalam porto kita. Jagain itu. Ya, jadi ikutin trailing stop-nya harus bagaimana dan sebagainya. Kecuali kayak misalnya Jumat kemarin ada yang kena trailing stop, berarti keluar kan. Nah keluar teman-teman silakan tinggal pindah ke tempat yang mana yang baru mulai dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai dipaksakan. Oh ini saham bagus, ini saham bagus, ini saham bagus, ini saham bagus ya. Nah akhirnya jadi banyak ya, jadi akhirnya jadi supermarket kembali. Itu sangat tidak disarankan ya. Kita sangat berharap adalah teman-teman tidak sampai melakukan itu kembali. Oke? Nah, kita akan lihat beberapa saham dulu ya, kita evaluasi. Jadi ada saham-saham yang mungkin di market update yang lalu ya ada di dalam trading idea. Kita melihat pertama ini dulu ya. Saham ini dulu. Ini kan lagi viral juga kan, lagi trending ya. Saham bank digital. Jadi ada satu saham yang kita rekomendasikan. Ini adalah saham bank. Ya, saham bank waktu itu adalah kita tunggu dia pullback kan. Dia tunggu dia pullback ke arah trendline ini. Ya, ini mungkin saya sempat share di grup tele juga. Nah, ini kita tunggu dia pullback ke trendline ini. Ya, begitu dia pullback, teman-teman bisa lihat sendiri ya di retest trendline itu sampai ada 2 kali. Ini sekali, ini sekali. Ya, nah pada saat ini berarti kita ambil dalam kondisi seperti ini kan. Ini low risk ya, posisi low risk-nya. Nah, sekarang dia udah mulai naik. Ya, nah kemarin turun lagi toh. Penurunan ini makanya saya bilang konfirmasi. Ya, karena memang market menjelang penutupan itu memang jelek banget. Ya, jadi tinggal konfirmasi. Kalau sampai dia memang akan turun ya, ini kan ada EMA 20 di situ untuk support ya. Kalau dia sampai memang akan turun ya mungkin saja dia akan retest ke trendline ini lagi baru akan naik kembali. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk sini ya tinggal trailing stop. Ya, apakah ini udah kena trailing stop teman-teman ya tinggal lihat ya trailing stopnya kena apa enggak. Kalau kena ya berarti tunggu dia, kalau misalnya tetap mau koleksi saham ini ya, tunggu dia pullback ya ke arah mungkin ke arah EMA 20 atau ke arah trendline baru teman-teman ambil. Nah, buat teman-teman yang konservatif banget gitu ya, konservatif banget. Ini gua nggak mau lah ikut yang pergerakan yang di bawah-bawah sini nih ya. Maka tunggu aja dia breakout dari ini nih ya yang saya sebut sebagai area kuncinya. Ya, ini area ini kalau dia breakout berarti ini adalah all time high-nya lagi. Ya, nah biarkan dia lari ya, mungkin di sini akan pergerakannya akan lebih bagus. Pada saat dia breakout ya, mungkin juga teman-teman bisa tunggu dia pullback. Ya, kalau dia bisa pullback itu akan lebih bagus untuk pergerakan harganya karena dia membentuk struktur dulu kan, baru dia naik. Ya, ini untuk saham bank. Jadi saya hanya review aja buat saham ini ya, teman-teman masih bisa ikutin ya. Walaupun ya mungkin teman-teman nggak ngambil di bawah-bawah sini ya dalam keadaan ini, tapi ini udah ada beberapa support yang teman-teman bisa perhatikan. EMA 20 dan trendline ini. Jadi pergerakan trendline ini dari ini ya dari bawahnya ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin selama dia berada di atas trendline, berarti ya stop loss teman-teman pasti nggak kena. Kalau dia udah di bawah trendline, tinggal konsentrasi pada stop loss yang kena apa enggak. Oke. Ya, ini adalah saham pertama yang saya mau update. Nah, saham kedua adalah saham ini. Ya, kita balik lagi, kita lihat saham ini ya. Kan kita udah sempat memberikan ide untuk saham ini untuk teman-teman perhatikan ya. Yaitu pada saat dia balik kembali ke area ini. Ya, nah ini dia balik kembali ke area itu. Ini adalah area yang teman-teman bisa melakukan cicilan, terutama teman-teman yang agresif lah ya. Teman-teman bisa melakukan cicilan dengan stop loss ya teman-teman di bawah sini. Ya, ini adalah area yang saya sebut sebagai area low risk ya. Nah, kemarin ya, pergerakan kemarin disertai dengan sebuah volume yang cukup besar ya. Itu menandakan memang area sini ya, demand itu memang cenderung muncul. Tinggal tunggu sentimen. Nah, memang sentimen untuk BBKP kan memang masih belum nongol ya. Tetapi kita dengan pergerakan kemarin dengan volume yang begitu besar ya, itu sudah menandakan bahwa cukup banyak orang yang sedang menunggu saham ini untuk bergerak.
Jadi teman-teman ini bisa perhatikan. Buat teman-teman yang agresif, ya tunggu dia benar-benar breakout dari area ini. Ini area berapa ya? Oke, 426. Ya, kurang lebih sekitar 426. Ya, begitu dia breakout, ya buat teman-teman yang lebih konservatif lagi, kalau dia bisa pullback kembali ya lebih baik. Itu yang sedang kita lihat lah dari sini. Ini teknikalnya aja, karena kan kita masih butuh konfirmasi ya untuk sentimen-sentimen yang ada. Ya, tapi ya pergerakan kemarin itu sudah memberikan kepada kita sinyal. Di situ memang ada EMA 200 di situ ya, memang itu adalah resisten yang cukup kuat dan EMA 200 juga berada di dalam box ini. Kemudian di situ juga ada trendline ya. Ini ada sebuah trendline juga di sana ya. Ini area trendline itu. Jadi artinya kalau trendline itu berhasil dipatahkan, berarti BBKP kita boleh katakan dia udah mulai trendnya udah mulai berubah, udah mulai reversal trend dari trend yang tadinya turun ini ya sudah mulai kembali kepada trend yang ya mungkin dia mau sideways lagi kah di atas atau dia akan langsung jalan. Jadi dia akan langsung menuju ke uptrend. Ya, nah dari trend market yang ada bank digital dan lain sebagainya, ini adalah salah satu saham yang ada salah satu video kan 3 saham pilihan untuk saham digital yang kita tunggu ya. Satu adalah agro, itu udah tahu tinggi, memang sekarang lagi pullback, tapi karena dia udah ketinggian, kita udah nggak ikut lagi. Itu ada beberapa kali kan setup untuk ikut. Tapi kalau sekarang kita udah nggak akan ikut lagi ya. Nah saham yang kedua yang kita tunggu adalah ini. Ya, termasuk di grup alumni kan, ini adalah salah satu saham yang dari 5 saham yang kita tunggu yang belum jalan. Ya, ini BPKP ya, satunya lagi kan juga belum jalan ya. Mungkin masih akan cukup panjang lagi nih kalau kita lihat teknikalnya. Tapi seenggaknya yang lain sudah jalan, nah tinggal kita tunggu ini. Ini begitu ini jalan, berarti tinggal satu doang ya. Satu doang dari beberapa saham yang kita sudah rekomendasikan itu jalan. Berarti tinggal tunggu satu itu, habis itu udah selesai tugas saya. Oke, nah ini teman-teman perhatikan ya, BBKP ya. Kenapa saya pilih ini? Memang ide setupnya juga oke ya. Ini trendline-nya saya ketebelin ya, teman-teman bisa lihat sendirilah. Oke, nah ya ini udah di ujung, di penghujungnya. Apakah dia akan keluar demand di situ dan akhirnya naik ya? Memang penentuannya adalah di hari Senin ya. Penentuannya adalah di minggu depan ini dia akan jalan atau tidak. Ya kalau enggak ya berarti dia akan lanjutin atau dia turun ke bawah. Oke, jadi 2 bank itu teman-teman lihat ya. Satu adalah bank ya, BANK. Satunya lagi adalah BPKP. Ya tinggal teman-teman sesuaikanlah dengan modal teman-teman, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman ya. Nah, kalau misalnya punya modal agak gede silakan ikut yang bank ya. Kalau misalnya saya kayaknya mendingan tunggu yang di bawah deh. Tunggu yang di bawah ya silakan tunggu yang ini. Karena ini belum jalan. Sedangkan yang di bank itu sudah konfirmasi trennya udah reversal, dia sudah mulai berjalan kan. Itu ya untuk bank. Nah, saham yang lain yang mungkin ini adalah saham masih yang saham kemarin ya. Saya hanya review aja dulu ya. Ini adalah JSMR. Ya, JSMR saya posting berapa kali ya di grup tele ya. Ini dia udah break ya. Ini break yang ini ya, break yang channel ini. Tebelin lagi. Nah, biar teman-teman lihat break channel ini ya. Kemudian di situ ada EMA 200, dia pullback. Masuk ke area ini nih. Ya, masuk ke area support ini. Ya, saya posting berapa kali loh ya. Waktu di market update minggu lalu juga saya masih mention JSMR. Ya, ada PTPP, ada Wika kan. Nah, kalau PTPP dan Wika itu kan memang kita pantau kan. JSMR saya nggak bilang pantau ya. Nah, ini berarti ini udah dia pullback. Ini EMA 20-nya di sini ya, dia pullback. Nah, ini udah ada satu candle hijau di sana. Apa yang teman-teman lakukan kalau misalnya mau ikut nih ya JSMR, saya udah nggak ikut dari bawah sini ya. Apa yang saya harus lakukan adalah dia break aja dari ini. Nah, ini jauh lebih aman di sini lah ya. Break aja di sini ya, berarti sekitar 4.000 sekian. 4.080 ya. Sasaran kita hanya sampai sini. Ya, hanya sampai di situ. Jadi kemungkinan besar dia akan pullback lagi di sini ya. Retest kemana teman-teman tinggal cek aja. Habis itu baru dia break, baru kita ikut lagi. Baru kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk di sekitar 4.080 atau 4.100 gitu ya, sasaran kita adalah di sini sekitar 4.800. Ya, 800 poin cukup lah untuk swing. Ya ini untuk JSMR dulu ya. Sentimennya memang lagi-lagi cukup kencang ya untuk tol ini. Karena ada investor yang datang ya untuk melakukan pembelian jalan-jalan tol. Nah, kita masih belum lihat memang ada perkembangannya apa ya.
Tetapi dari teknikal yang ada kita ikutin aja ya. Memang teknikalnya sih cukup bagus ya, dari channel ini dia udah break ya, kemudian dia sempat pullback dan ini ada di area-area support. Tinggal teman-teman tunggu, kalau memang konservatif ya tunggu dia break 4.100 ya baru teman-teman ikut. Targetnya cuma di 4.800 dulu itu dulu ya. Jadi dari dari trendline ini, karena trendline ini adalah trendline yang dari weekly-nya. Ya, ini adalah trendline weekly-nya, otomatis makanya ini harusnya menjadi sebuah resisten yang cukup kuat untuk menahan pergerakan dari JSMR, kecuali memang sentimennya bagus banget ya, dia sampai bisa menembus area ini. Tapi kalau tidak ya kita antisipasi aja, swing sampai ke sana. Ya, swing sampai ke 4.800, ini atasnya berapa ya? Nah, sampai 5.000. Itu aja udah. Swing aja dulu sampai ke sana. Ya, ini saya update aja ya untuk JSMR. Kemudian kita lihat saham yang lain itu adalah ini juga masih saya update SSIA. Ya, ini masih saya update. Nah, ini kebetulan dia ada pullback-nya. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini sedang dia pullback ya. Dia sedang pullback di sini. Nah, pada saat dia pullback, lihat ini volumenya masih gede ya. Jadi kita tinggal tunggu dia volumenya kecil. Tapi dia area yang kita mau tunggu, ini kan kelihatan banget ya. Dia akan menuju ke sini ya. Ya, 478 di situ nanti akan ketemu yang namanya EMA 200, mungkin saja EMA 20-nya juga akan crossing. Oke, walaupun kita nggak punya setup tentang crossingan begini ya, tapi minimal ya dari pergerakan ini ya, kalau dia pullback, ini buat teman-teman yang agresif ini udah bisa spekulatif 478, stop loss-nya berarti di bawah sini. Nah, begitu dia untuk yang teman-teman konservatif ya tunggu dia break dari sini baru teman-teman ikut. Yang lebih konservatif lagi ya kalau dia pullback. Nah, sasaran kita cuma di sini dong. Ya, 580, 556. Ya, 550 sampai 580. Itu tok yang swing dulu. Ya, karena area ini, trendline itu juga bukanlah sebuah trend yang cukup, sebuah resisten yang cukup mudah untuk ditembus. Kita bisa lihat sendiri ya. Trendline itu adalah pergerakan dari weekly ya, dari sejak tuh ya, dari udah di atas ya weekly-nya. Jadi kalau dia break dari trend ini yang memang sedang kita tunggu ya. Kalau dia bisa ada di atas ini berapa? Dia bisa ada di atas 500 lebih ya. Nah, SSIA ini punya kesempatan untuk rally karena ini adalah trend yang panjang sekali dari tahun berapa ya, dari tahun 2013 sampai sekarang ya, dia break dari trend itu. Nah, kalau dia break dari trend itu harusnya ada sentimen yang cukup bagus untuk saham ini. Ya, ini secara teknikal ya, teman-teman bisa cek fundamentalnya, bisa cek berita-berita, bisa cek mana public expose lah, apa segala macam. Apa sih yang membuat si SSIA-nya punya kemungkinan untuk break dari trend ini ya. 550 sampai 560 sampai 600 lah. Ya, apa yang bisa membuat si SSIA ini mampu untuk menembus ya area ini? Ya, kalau enggak ya berarti teman-teman misalnya nggak dapat ya, karena kita kekurangan berita dan lain sebagainya. Maka teman-teman lihat gini. Ya, ini secara teknikal aja ya. Kalau dia break, dia best. Atau sebelum dia break, dia best. Ya, nah kita mau lihat di situ. Tapi untuk sekarang trading plan kita ya itu adalah untuk swing. Jadi kalau dia udah sampai sini ya sudah keluar dulu. Ya, hanya untuk swing saja. Kalau dia sampai best, nah itu kesempatan. Kalau dia sampai best di atas, kesempatan juga. Ya, baru kita masuk lagi nggak telat. Ya, oke. Ini saya cuma mengupdate aja SSIA. Nah, satu lagi update yang terakhir adalah Akra. Ya, saham ini memang tidak menarik untuk teman-teman yang senang dengan momentum ya. Tetapi saham ini ya dia cukup memiliki konsistensi. Kalau dia bergerak dia memang akan bergerak. Memang terjadi perbaikan pada fundamentalnya cukup bagus ya untuk Akra. Dan saham ini memang cukup bagus ya. Dari tadinya dia hanya melakukan distribusi minyak ya, minyak bumi ya, solar lah dan lain sebagainya. Sekarang dia udah mulai punya yang namanya kawasan industri ya. Jadi dia ada perubahan pada segmen bisnisnya. Jadi ya, teman-teman lihat lah, pom bensin AKR kan udah mulai banyak ya di Jabodetabek ya. Saya nggak tahu dari Jakarta ada nggak, tapi dari Tangerang sudah ada beberapa. Ya teman-teman bisa perhatikan dia mungkin udah mulai ada
pergeseran nih ya bisnis mereka. Nah, bisnis ini mungkin nggak akan menggantikan bisnis distribusi yang existing sekarang. Pendapatannya bagaimana, teman-teman lihat. Tapi secara teknikal ya, dia sudah mulai bergerak ya. Kemudian kemarin kan sempat pullback ke arah ini ya. Dan posisi sekarang itu cukup jauh dari EMA 20. Kalau teman-teman kejar sekarang, berarti teman-teman sedang mengejar truk yang sedang lari kenceng. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk si Akra ini? Ya, buat teman-teman yang belum punya barang, tunggu dia tembus 3770. 3770 ya, tunggu dia break dari sini. Ya, break dari situ, nah teman-teman udah punya satu pijakan di sana. Ya, boleh nggak saya beli di sini? Ini kan kayak ada sebuah pijakan juga kan di sini ya. Ya, boleh aja teman-teman, tapi ya ini posisi tidak low risk. Ya, posisi tidak low risk. Kalau teman-teman lihat ya, ini kan ini pijakan yang ini ya. Ini kan ditembus dengan gampang ya kan. Tembus ke bawah ya. Kemudian habis itu di sini juga ditembus ya. Terus memang dia best di sini. Nah, kalau dia bisa best di sana, nah, itu mungkin lain masalah ya. Teman-teman bisa koleksi daerah sini. Ya, tetapi kalau saat ini ya cuma mengandalkan pijakan ini, saya tidak sarankan ya. Kenapa pijakan ini lebih kuat? Ya karena ini base-nya. Ya, posisi di bawah situ. Nah, pergerakannya ya akan kalau dia bisa sampai tembus di sini, mungkin dia akan pullback baru naik lagi, itu akan lebih bagus. Ya, buat teman-teman belum punya barang, ya beli dari sini. Ya, dan sekali lagi saya ingatkan, ini sahamnya tidak momentum yang arah-arah segala macam, tidak seperti itu ya. Dia memang akan jalan ya pelan-pelan gitu aja. Oke, buat teman-teman yang tidak punya gaya di situ atau tidak punya kesabaran ekstra, jangan masuk sini. Ya, ini saya hanya update itu aja yang kemarin-kemarin. Nah, ini ada beberapa saham yang baru yang teman-teman bisa perhatikan. Pertama adalah BRPT. Ya, saham ini juga baru masuk indeks. Ya, dan kemudian dia udah sempat rally di situ ya, dan sempat udah tembus di EMA 200. Nah, teman-teman lihat ya. Dari posisi ini saja, dari posisi ini aja ya. Nah, dia udah break trendline. Dia harusnya sudah ada di atas trendline. Dia harusnya sudah ada di atas trendline. Tapi ya balik lagi ke market direction kita kan, di mana di setelah jam 2 itu memang turunnya lumayan drastis. Nah, apa yang kita lakukan untuk BRPT? Ya kalau teman-teman tidak dapat dibawa, maka pada saat break dari trendline ini, teman-teman perhatikan. Break dari trendline itu ya, teman-teman mulai cicil pertama. Kalau dia bisa break dari trendline ini, berarti itu cicil pertama. Ya, kalau dia naik, jangan dikejar. Oke, tunggu dia pullback. Tunggu dia pullback. Pullback kemana? Ke arah trendline atau kemana gitu ya. Tunggu dia pullback, ya, baru teman-teman ambil. Kalau misalnya udah ambil di sini, dia pullback, ini berarti adalah cicilan kedua. Teman. Ya, ambil di sini. Kalau dia naik terlalu tinggi, ya berarti ada trailing stop di situ kan. Kena, keluar, ambil lagi pada saat dia pullback. Oke, baru ikutin ke atas. Nah, ini saham ini ya karena dia udah masuk dalam indeks ya pasti akan menjadi koleksi dari fund manager dan lain sebagainya ya. Kemudian memang bisnisnya, teman-teman bisa lihat ya kantongnya kan ada 2 di situ, ada TPIA dan ada satu lagi Star Energy. Ya, yang kita mau soroti adalah Star Energy-nya karena ini adalah future value untuk BRPT. Ya, Star Energy-nya itu adalah yang bergerak di pembangkit tenaga listrik geotermal. Ya, teman-teman bisa lihat lah ya stimulus-stimulus yang sedang diberikan kepada pemerintah kepada green energy ya. BRPT ini adalah perusahaan yang paling siap untuk hal itu. Mungkin ada J Skyla, ada TGRA dan lain sebagainya, tapi secara fundamental kan teman-teman bisa cek sendiri ya. Dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di green energy, kita masih melihat BRPT yang paling atas gitu. Paling atas dibandingkan dengan mereka yang nggak ada apa-apanya. Makanya ini yang kita incar. Ya, ini adalah BRPT. Ya, ini teman-teman ya, breakout ya, ambil pertama, kalau dia lari nggak usah ikut. Berarti dengan trailing stop kan. Tapi kalau dia bisa pullback, ya berarti ini ambil kedua. Ya, selama tidak kena stop loss, ya selama tidak kena stop loss, berarti ini ambil yang kedua, baru ikut ke atas. Ya, ini BRPT. Ini baru pergerakan awal kok. Ya, kalau dia break, ya, kalau dia break dari trendline ini, berarti dia baru saja memulai sebuah trend yang baru. Oke, jadi ini ya kita mulai di awal. Nah, saham yang kedua teman-teman bisa perhatikan adalah
TINS ini mungkin bukanlah trading idea yang baru juga kalau untuk TINS ya. Ini juga sudah saya udah posting di tele dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat ya, dia kan rally dari sini, ini baru bikin struktur pasarnya. Ya, ini baru rally terus dia mulai pullback. Nah, ini baru dapat low yang baru kan karena sudah ada bergerak naik. Nah, apa yang kita lakukan, teman-teman kalau misalnya mau ikutin, udah punya barangnya ya, udah punya barangnya dari trading idea sebelumnya, tarik trend line. Ya ikutin aja selama dia tetap berada di atas trendline ini ya dan tetap membentuk struktur ya, ini low ya, ini high. Ini kan udah mulai higher low kan ya, tinggal kita tunggu nih dia akan membentuk higher high di mana. Ya, mungkin saja di sini higher high. Ya, terus pullback ya, membentuk higher low. Ikut aja. Ya. Nah, saham ini kan sekali lagi kita baru akan swing top sampai ke area sini. Ya di sekitar 2340 sampai 2500. Ya, ini saham masih bisa teman-teman koleksi. Masih belum terlalu tinggi, dia masih ada di sekitar EMA 20. Apalagi sektor dari energi itu memang sedang bagus-bagusnya. Bukan sedang bagus-bagus gimana, dia sudah mulai bergeliat gitu ya, kita boleh katakan begitu ya. Begitu dia break ya, dia break dari sini, ini ya break dari ini saya boleh hapus karena trennya udah berlalu ya. Begitu dia break, ini akan menjadi sebuah perjalanan baru untuk sektor ini ya. Ini kan teman-teman lihat ya, kenapa saya bikin area di sini ya. Ini kan adalah resistennya, terus dia turun, ini resistennya dia turun ya kan, turun kan. Kalau saya sampai bisa break, itu kan menjadi sebuah area baru deh. Sasarannya kan ada di sini, di sini. Ya, pergerakan dari sini ke sini itu lumayan untuk menggerakkan harga. Harga dari saham-saham yang ada di sektor ini. Jadi makanya perhatikan saham-saham di sektor ini. Ada beberapa yang saya rekomendasi kok, kayak misalnya Antam. Ya, Antam juga masih itu kan. Masih di area-area base-nya dia. Ya, masih di area-area situ. Oke, nah yang kotak merah ini sendiri itu adalah resistennya. Jadi kalau dia build up di situ, itu sebuah hal yang bagus. Ya itu secara teknikal itu bagus karena apa? Dia udah break dari trendline ini. Lihat trendline-nya ya. Trendline-nya dia udah break, berarti dia udah tidak ada di area sini lagi. Tidak ada di trend ini lagi. Dia sudah mulai melangkah kepada trend yang baru. Tetapi ya pada saat langkahnya menembus ini, menembus tembok ini, ya trendline ini, kan perlu tenaga di situ. Perlu tenaga kan? Nah, ini dia sedang mengumpulkan kembali tenaga baru. Untuk apa? Break dari resisten ini. Jadi kalau dia break, ya membuat konservatif ya ngambilnya dari sini ya 2720. Tapi kalau teman-teman yang agresif ya selalu ambil ini kan dia udah tes ke bawah terus nih. Ya di EMA 20 ya, lihat EMA 20 ya. Saya udah posting berapa kali di tele. Saya nggak tahu teman-teman ngambil apa enggak ya. Tapi ini adalah area yang kita sebut sebagai area low risk. Jadi risknya rendah. Kenapa ya? Kelihatan banget tembus box ini keluar. Ya karena stop loss kita di sini, berarti risk kita kecil. Ya risk kita kecil dibandingkan kalau teman-teman kejar di sini, kalau dia nggak break bagaimana? Ya sama kayak misalnya ya mengejar saham ini nih. Ya, saya mention saham ini udah berkali-kali nggak ada yang masuk, tapi begitu dia membentuk sebuah candle besar begini, tiba-tiba semua orang mengejarnya. Itu sebuah kebiasaan para retail yang saya nggak tahu antara dia nggak ngerti setup ya atau mungkin karena ikut sinyal kiri dan kanan ya, tetapi selalu retail akan nongol daerah sini ya. Retail selalu akan nongol pada saat sebuah saham sedang lari, mereka akan kejar itu ya dibandingkan dengan mengikuti setupnya ya. Tapi kalau ditanya, gue ikut gajah, gue ikut kemana sih gajah jalan? Memang pada saat di sini gajah ada di dalam situ ya, gajah udah selesai di sini ya. Pada saat candle ini ya gajah keluarlah. Itu ada sebuah kesempatan untuk dia kabur. Ya pada saat semua orang sedang melihat saham tersebut. Miliki setup yang benar-benar ikut gajah. Yang dilakukan oleh gajah bagaimana? Observasi ya. Habis itu coba bikin setupnya. Coba ikutin dengan setupnya. Apakah si gajah kejar saham-saham yang sedang lari? Ya berarti enggak. Kalau enggak di situ ya apa yang harus saya lakukan? Kalau teman-teman mau ngejar saham-saham yang lari ya, maka jadilah scalper. Nah, cari setup di sana.
Cari setup di sana. Tapi kalau teman-teman bukanlah seorang scalper, maksudnya scalper itu dalam arti teman-teman punya waktu untuk memantau pasar. Kan scalper itu pasti akan keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Transaksi akan banyak banget. Kalau teman-teman adalah pekerja kantor yang dari jam 9 sampai jam 5, lakukan scalper, ya cari mati. Gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman adalah pebisnis, ya punya toko yang memang harus diurus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cari setup yang sesuai dengan jati diri itu gitu. Jadi jangan hanya karena kata ini kayaknya ini setup bagus, ini setup dewa banget dan mereka bisa cuan sampai ratusan persen di situ. Tapi lupa gitu, kita nggak bisa melakukan hal itu karena untuk bisa setup seperti itu, lu harus pantau pasar. Kita nggak bisa. Nah, begitu masuk ya, oh iya hari ini arah ya, oh besok arah ya, oh luar biasa gitu kan, karena nggak bisa mantau. Tahu-taunya lah ke arah-arah, kenapa untung gua tetap tipis ya? Karena kita nggak bisa pantau, mereka mungkin udah keluar masuk gitu. Nah, sedangkan kalau kita ikut setupnya dengan kondisi kita, belum tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang sama. Karena kita punya waktu dengan mereka punya waktu itu beda. Makanya cari setup yang sesuai dengan jati diri Anda. Oke. Nah, saham terakhir yang mungkin bisa saya buat idea ya. Nah, ini saham Chen. Ya, ini saham mungkin ya teman-teman mungkin udah ada masuk di situ ya. Tapi ini baru break. Ya, dia baru break ya. Ini masih ada kesempatan. Jadi saya lihat ya dia close-nya mungkin di sekitar high yang terjadi sebelumnya itu ada di sekitar 308 ya. Nah, dia baru break dari trendline ini. Dia baru break, itu memberikan kepada kita sebuah sinyal bahwa saham ini akan jalan. Ya, saham ini akan jalan. Tetapi dari candle terakhir ini, ya lihat sendiri ya, week-nya kan di atas-atas semua ya. Berarti memang ada penolakan untuk dia naik dulu. Nah, penolakan untuk dia naik, mungkin ini sebuah kesempatan kita untuk seenggaknya mengkoleksi saham inilah ya. Tunggunya di mana? Ini kalau misalnya teman-teman mau ya, ambil di EMA 20. EMA 20-nya di sekitar harga 274 ya, di 274 harganya di sekitar segitu. Jadi dari 304 turun ke 274 dalam juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, shadow-nya kan tinggi-tinggi. Jadi bisa aja dia go deep. Ya. Tetapi secara teknikal mungkin lebih realistis adalah tunggu di trendline ini. Di sekitar 276 kurang lebih ya. Trendline itu mungkin ada di sekitar 290. Jadi itu mungkin lebih realistis ada di sekitar itu ya. Kita tunggu di sekitar 290 kalau dia bisa pullback ke arah sini. Pullback ke sini ya. Pullback, ingat ya, pullback kalau bisa dengan candle kecil ya. Dengan volume yang kecil juga ya, baru kita ikut. Ya. Sementara ke sini dulu nih 354. 354 nanti mungkin teman-teman akan lihat ada sedikit pullback lagi di situ atau mungkin ada sedikit base di sana, tergantung karakter dari saham ini ya. Nah, dia mungkin akan berhenti sejak di sana baru akan mulai naik lagi. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan saham Chen. Ya, dari sentimen yang ada ya dari diambil alihnya saham ini oleh investor yang baru ya, berarti ada pengendali baru di saham ini. Terus habis itu bisnis dari tower ini memang kita bilang luar binasa ya. Bisnisnya itu sangat menguntungkan. Teman-teman bisa lihat dari NPM-nya, lihat dari ROE-nya ya. Apalagi kalau misalnya dari si Chen ini kecil, ya, utangnya kecil ya. Dengan masuknya dana baru, itu pasti akan ada ekspansi atau pengembangan yang akan terjadi di Chen. Nah, dari teknikal, makanya kalau misalnya teman-teman yang konservatif, tunggu aja di sekitar 290, jadi tunggu di trendline itu, teman-teman bisa masuk, itu udah masih kondisinya cukup low risk ya. Buat teman-teman yang konservatif banget gitu ya, saya kayaknya mau cari untung banget kayak ibu-ibu ya, nawari pasar ya tunggulah di EMA 20. Ya, tunggulah di EMA 20. Kalau dapat ya, kalau misalnya dapat ya syukur gitu ya. Kalau nggak dapat, teman-teman harus punya strategi yang kedua. Kalau dia jalan, apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah, buat yang konservatif ya tunggu dia break dari base ini juga oke ya 354. Ya dari begitu break dari base ini kan lebih enak ya, ke atasnya kan mungkin ada yang lama-lama nggak ada ya, malah ini adalah all time high kah. Ya, nah ini kalau misalnya dia bisa break dari 354 ya teman-teman akan mulai lihat dia akan bergerak lebih itu ya. NPM-nya minus ya. Tapi dengan masuknya investor baru kelihatannya sih akan merubah itu laporan keuangan. Ya, nah
nanti teman-teman tinggal cek di teknikalnya dulu ya. Kita kan sekalian nunggu ya laporan keuangan Q2-nya berarti. Q2-nya udah keluar belum, Chen ya? Nah, tinggal tunggu itu ya. Kalau Q2-nya juga tiba-tiba berubah ya, berubah. Ini kemungkinan besar akan menjadi pendorong untuk si Chen ini mulai naik ya. Kita lihat skornya si Chen berapa. Ya, memang saham tower ya yang bisa kita lihat kan adalah TWR dan TEBIK kan, tapi dari dua saham ini ya yang kita pilih kan adalah TWR. Kalau TWR ya mungkin dia udah mulai agak tinggi, kalau teman-teman kejar ya harus tunggu setup lagi kan. Nah, buat teman-teman yang belum memiliki saham tower ya, telekomunikasi, ya ini adalah saham yang bisa teman-teman pilih. Oke. Ya, ini tadi ya kita buat teman-teman yang belum punya ya, tunggu dia pullback. Ya, tunggu dia pullback berarti ke sekitar 290. Kalau teman-teman mau nawar lagi ada di EMA 20 ya. Nah, habis itu kalau buat buat teman-teman yang konservatif ya, teman-teman tunggu dia break dari 35. Itu adalah 2, 4, 6, 8 trading idea kita untuk bisa teman-teman perhatikan ke depannya ya. Oh ya, kita kalau nggak salah ada ini ya, ada peserta dari itu ya. Peserta dari kelas yang 2 hari ya. Ya, nah ini mungkin sekalian ya teman-teman ya. Saya mau ingatkan juga ya, karena udah ada beberapa laporan masuk ke saya. Buat di Minds Trading Institute ya, dan saya ya itu hanya punya 2 program ya di ini ya di program ini kita hanya punya program kelas coaching ya, kelas coaching yang 2 bulan itu, dan yang paling baru itu adalah yang kelas 2 hari itu, yang price action yang 2 hari. Di luar itu nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya saya dititipin dana untuk trading, nggak ada. Apalagi bikin yang namanya grup premium untuk sinyal dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi kita hanya punya 2 program itu saja. Sisanya ya memang grup alumni ya, dan grup yang di tim, sama ya yang grup yang kelas coaching. Tidak ada di luar itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat yang ngaku dari kita, terus bikin begini, bikin begitu, begini, kita nggak pernah melakukan itu. Dan selama kita promosi, cuma promosi di di media-media yang memang kita pakai ya. Di IG ada Leo Budi, ada Back to Basic Trading, di Tele itu ada namanya channel Leo Budi ya. Buat yang grup yang Back to Basic Trading saya udah hapus ya, karena memang kita terpaksa melakukannya karena cukup banyak yang menyalahgunakan grup itu ya, bikin grup yang mirip baru seperti itu, terus habis itu membajak member-member di dalamnya sampai member-member pada komplain ya. Jadi ya saya lebih baik udah saya tutup aja itu, kita konsentrasi di channel. Jadi memang satu arah. Terus habis itu di YouTube di Mind Trading Institute, dan Twitter juga ada di Leo Budi. Itu saja. Jadi di luar itu nggak ada. Kita nggak ada sama sekali menggunakan yang lain. Dan itu promosi kita cuma di situ. Kalau kita melakukan promosi hanya di situ. Jadi nggak pernah kita menghubungi secara pribadi. Ini ada kelas nih segala macam ya. Mau ikut nggak gitu? Enggak. Ya, kita tidak melakukan itu. Ya, kalau teman-teman yang menghubungi admin ya itu beda ya. Mungkin udah ada data di admin hanya menginformasikan kalau ada kelas, itu berbeda. Ya, tapi kita tidak pernah mengajak untuk di luar 2 program itu. Oke, nah itu jadi sekalian informasi buat teman-teman. Oke, saya cukupkan ya teman-teman ya untuk market update kita hari ini. Thank you teman-teman sudah bergabung, dan ingat ya, walaupun di dalamnya itu ada trading idea, jangan pernah lupa selalu melakukan perencanaan, sesuaikan dengan gaya trading kita. Jangan sampai cuma datang kucuk-kucuk hanya memanfaatkan euforia yang ada, tapi tidak tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, jadi itu ya, ingat ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Thank you sudah bergabung. Sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam tim.